semua anggota sidang jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang ditetapkan sebagai pelayan khusus, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan atau urusan, dan yang diutus. Walaupun tanggung jawab dan wewenang dari anggota ini berbeda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11-16, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini, penatua dan diaken akan diteguhkan, maka perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas tanggung jawab dan wewenang penatua dan diaken. Kepada penatua di Efesus, Paulus berkata, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tugas dan tanggung jawab penatua berdasarkan tata gereja, peraturan tentang pelayan-pelayan khusus dan pegawai gereja bab 3 pasal 17 pengertian. 1. Penatua ialah seorang anggota sidang jemaat yang dipilih oleh anggota sidang jemaat dalam satu jemaat dan telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas panggilan dan fungsi gereja sebagai pengantar jemaat dan telah diteguhkan. 2. Penatua melaksanakan tugas untuk masa kerja 5 tahun. Pasal 18, tugas dan tanggung jawab. Pertama, penatua dipercayakan untuk bertanggung jawab pada pelayanan ibadah pemberitaan firman Allah. 2. Mempersiapkan, mengatur dan mendampingi pendeta dalam pelayanan sakramen. 3. Mengumpulkan dan membangun jemaat. 4. Pelayanan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan katekisasi dan peneguhan sidang. 5. Penggembalaan, perkunjungan dan pendidikan kehidupan anggota-anggota jemaat. 6. Bersama-sama pendeta memimpin pelayanan katekisasi dan pembinaan anggota-anggota jemaat. 7. Memelihara, melaksanakan serta taat pada tata gereja dan peraturan-peraturannya, serta mentaati dan menjalankan semua keputusan gereja, baik jemaat dan sinode. 8. Memberlakukan tertib gereja. 9. Mengarahkan jemaat untuk membina kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah
10. Penatua dapat ditugaskan untuk satu pelayanan umum, baik dalam jemaat atau untuk seluruh pelayanan gereja, dengan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dalam jemaat. 11. Penatua dapat diangkat menjadi majelis sinode. 12. Penatua wajib merahasiakan tugas pelayanan penggembalaan yang dipercayakan kepadanya. Tugas dan tanggung jawab diaken berdasarkan tata gereja, peraturan tentang pelayan-pelayan khusus dan pegawai gereja bab 4 pasal 21 dan 22. Pasal 21 pengertian. 1. Diaken adalah seorang anggota siri jemaat yang dipilih oleh anggota-anggota siri jemaat dalam satu jemaat dan telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas panggilan dan fungsi gereja sebagai pelayan diakonia dan telah diteguhkan. 2. Diaken menjalankan tugasnya untuk masa kerja 5 tahun. Pasal 22 tugas dan tanggung jawab. Pertama, bersama-sama dengan pendeta dan penatua, diaken dipercayakan untuk melaksanakan pelayanan diakonia yang meliputi 1.1 pelayanan diakonia karitatif, 1.2 pelayanan diakonia transformatif. 2. Pelayanan diakonia dalam bidang pelayanan diakonia karitatif yaitu 2.1 pelayanan gereja untuk orang-orang sakit cacat, 2.2 pelayanan gereja untuk orang-orang lanjut usia, 2.3 bersama-sama dengan pendeta dan penatua melaksanakan bimbingan bagi kehidupan keluarga, khususnya bagi rumah tangga baru. 2.4 pelayanan kepada yatim piatu, anak-anak terlantar, serta janda dan duda. 2.5 memberikan bantuan dan bimbingan kepada mereka yang terancam hidupnya oleh pengaruh minuman keras, PSK, kriminalitas, dan narkotika. 2.6 membantu orang-orang dalam kesulitan ekonomi dan pekerjaan, juga bantuan kepada orang-orang miskin dan yang ditimpa kesusahan atau bencana. 2.7 membantu dan memelihara mereka yang tertekan hidupnya karena mempertahankan imannya. 3. Pelayanan diaken dalam bidang diakonia transformatif ialah 3.1 berdaya upaya untuk mengelola dan mengumpulkan tenaga, daya dan dana, serta berkat dan waktu yang ada di dalam jemaat untuk dipergunakan bagi pelayanan gereja dan masyarakat. 3.2 mengajak mendorong anggota-anggota jemaat agar berpartisipasi dalam diakonia gereja. 3.3 melaksanakan administrasi perbendaharaan gereja dalam jemaat atau sinode. 4. Melayani ibadah dan pemberitaan firman Allah. 5. Memelihara dan mentaati tata gereja dan peraturan-peraturannya, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan gereja, jemaat, dan sinode. 6. Dia akan dapat ditugaskan oleh majelis jemaat, majelis sinode untuk melaksanakan tugas pelayanan umum, baik dalam jemaat maupun sinode, tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai diaken dalam jemaatnya. 7. Diaken dapat diangkat sebagai anggota majelis sinode. 8. Diaken wajib merahasiakan tugas pelayanan penggembalaan diakonia yang dipercayakan kepadanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan peneguhan, saya jemput calon penatua dan diaken berdiri. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita telah berdiri
saudara-saudari kita yang bersedia untuk diteguhkan sebagai penatua dan diaken di jemaat ini, agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan saudara-saudari untuk menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara-saudari percaya bahwa melalui tata cara pemilihan yang sah, saudara-saudari telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi penatua dan diaken? 2. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar? Dan apakah saudara-saudari mengaku untuk berpegang pada pengakuan iman gereja? 3. Apakah saudara-saudari berjanji untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara-saudari sebagai penatua dan diaken dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja Protestan Indonesia Donggala, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudari dalam pelaksanaan tugas Saudara Insinyur Medi Sumua MM sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Meiliani Uniplaita sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Saudara Robertin F. Taga SEMM sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Max Ronald Tumongor SH sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Olga Poluan sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Ivone M. Supit sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Nolvi Adolf Haryawan Esos MM sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yudi Boham sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Sherry R. Pandelaki sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Ardianto Panggalo sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Insinyur Made Suwana sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji
berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Grace Koyomian SH sebagai diaken. Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Runing AG sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Franky Hontong sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Gladys Dedo SG sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Sumardi sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Saudari Yulita Vivian Grace Rosu Espa sebagai diaken. Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Hotman Sihotan sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Saudari Jane Tako Esos sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Anugrah P. Kaperek sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Dr. Andes Eman CH Watuna sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yubili Oxford George Muaya sebagai diaken. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara AKBP Purnawirawan I Ketut Tadius SH sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudari Alvin Albertina Lonto sebagai penatua. Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Kristo N.A. Bawia sebagai penatua. Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Sandra Beatrix Tuaidan sebagai penatua. Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Yulin Polosakan sebagai penatua. Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Berdasarkan jawaban saudara-saudari, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala, meneguhkan saudara-saudari menjadi penatua dan diaken Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu untuk masa pelayanan 2023 sampai 2028. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil saudara-saudari dengan Roh Kudus, meneguhkan dan menguatkan saudara-saudari, supaya saudara-saudari berbuat bagi Allah. Amin. Jemaat Islam. Inilah stola yang merupakan pita simbolis pelayanan khusus. Pakailah stola ini dalam memimpin ibadah-ibadah jemaat. Perhatikanlah bahwa warna merah kirmisi ini merupakan simbol solidaritas Yesus Kristus Juru Selamat dan penebus manusia. Sedangkan merpati ini melambangkan kuasa Roh Kudus yang meneguhkan, menyucikan, serta yang menghibur kita dalam pelayanan sebagai kawan sekerja Allah.
bertanggungjawablah atas pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kepada jemaat, dan dasarkanlah segala tugas saudara-saudari, bahkan seluruh kehidupan jemaat atas kesaksian Alkitab. Berikanlah pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat sesuai kesaksian Alkitab. Firman Tuhan menasihati saudara-saudari. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kepada penatua dan diaken dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudari anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah para penatua dan diaken ini dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama mereka, supaya jemaat semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya atas nama Majelis Sinode menyerahkan surat keputusan kepada Majelis Jemaat yang baru untuk dipergunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 1 periode. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari Majelis Jemaat yang baru. Thank you.